Pemerintah pusat belum menetapkan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjelang akhir November lalu telah menimbulkan dampak yang luar biasa, seperti ratusan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya ekonomi dan sosial masyarakat. Sejumlah pihak pun telah meminta pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional pada musibah banjir dan longsor yang ada di Sumatera. Nah, tahukah teman, bencana nasional adalah status keadaan darurat bencana yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menurut publikasi Pedoman Penetapan Status Bencana Darurat Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dan tahukah teman, pemerintah sendiri pernah menetapkan bencana nasional pada beberapa bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu gempa dan tsunami Flores tahun 1992, gempa tsunami dan Aceh pada tahun 2004, dan terakhir adalah COVID-19 tahun 2020. Penetapan status bencana nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam aturan ini, pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan status bencana nasional berdasarkan besarnya dampak dan kemampuan daerah dalam menangani bencana. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan 5 indikator penetapan status bencana nasional, yaitu yang pertama sekali adalah jumlah korban, yang kedua kerugian harta benda, yang ketiga kerusakan prasarana dan sarana, dan keempat cakupan luas wilayah yang terkena bencana, yang terakhir dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Nah, dari indikator tersebut harusnya banjir Sumatera sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Dari segi jumlah korban meninggal, per tanggal 6 Desember 2025, jumlah korban jiwa meninggal mencapai sekitar 883 jiwa, sedangkan yang hilang mencapai 518 jiwa. Nah, sedangkan untuk kerugian dari bencana ini diperkirakan mencapai 68 triliun. Dengan angka sebanyak itu sudah jelas pemerintah daerah tidak bakal sanggup untuk menutupi kerugian tersebut. Dari kerusakan sarana dan prasarana, banyak infrastruktur yang hancur. Jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umumnya sudah banyak yang tidak bisa digunakan lagi. Dan kerusakan itu semua sangat mempengaruhi perekonomian dan sosial masyarakat Sumatera. Sedangkan dari segi wilayah yang terkena bencana, cakupannya sudah jelas sangat luas karena meliputi 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan baru-baru ini viral di sosial media yang mengatakan luas dari daerah yang terkena banjir Sumatera hampir sama dengan luas Pulau Jawa. Untuk daerah Sumatera Barat saja, hampir semua kabupaten dan kota terkena dampak banjir Sumatera. 16 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat terkena dampak dari banjir Sumatera ini. Artinya, hanya 3 kabupaten dan kota yang tidak terdampak dari banjir Sumatera ini. Nah, dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan sudah telah jelas dari video-video yang beredar di sosial media. Bahkan realita di lapangan lebih parah dari video yang beredar di sosial media. Sekali lagi lebih parah. Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan keluarga, mereka juga kehilangan mata pencarian. Tidak sampai di situ saja, terputusnya jalan, hancurnya lahan pertanian dan perkebunan, hancurnya infrastruktur lainnya, dampaknya sudah sangat terasa di daerah yang terkena musibah. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok hingga kelangkaan BBM menambah musibah ini menjadi semakin terasa berat bagi masyarakat yang terdampak musibah ini. Mereka harus memperbaiki rumah mereka, tempat usaha mereka, menormalisasikan kembali lahan pertanian dan perkebunan mereka. Maka dari itu, masyarakat sangat butuh perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk meringankan beban mereka pasca musibah ini. Maka dari itu, masyarakat sangat butuh perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk meringankan beban mereka pasca musibah ini. Tapi kenapa ya pemerintah pusat belum bisa menetapkan musibah ini sebagai musibah bencana nasional? Lantas, apa dampak positif jika ditetapkan sebagai bencana nasional? Nah, penetapan status bencana nasional memberikan sejumlah dampak positif yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat terdampak. Di antaranya, yang pertama sekali, koordinasi dan akses bantuan nasional lebih cepat. Nah, status bencana nasional pemerintah pusat dapat mengerahkan BNPB, Basarnas, mobilisasi alat berat Kementerian PUPR, serta penyediaan rumah sakit lapangan Kemenkes dapat dilakukan berdasarkan instruksi pusat tanpa menunggu permintaan resmi daerah. Yang kedua, mobilisasi TNI atau Polri.
Dengan adanya status bencana nasional, pemerintah pusat dapat secara maksimal mengerahkan TNI atau Polri untuk membantu Basarnas melakukan evakuasi dan pencarian korban. Selain itu, TNI atau Polri juga dapat membantu distribusi logistik dan rekayasa lalu lintas untuk membuka akses daerah-daerah yang tidak terjangkau. Yang ketiga, dana siap pakai atau DSP BNPB bisa dapat langsung disalurkan untuk penanganan darurat. Status bencana nasional akan mempercepat penyerapan jauh melampaui kapasitas anggaran kontingensi daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dampak jika banjir Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, beban finansial yang luar biasa untuk tanggap darurat dan pemulihan akan sebagian besar diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah juga akan mendapat limpahan tenaga ahli, peralatan canggih, dan dukungan teknis yang mungkin tidak mereka miliki. Namun di sisi lain, terjadi pergeseran kewenangan. Keputusan strategis akan lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat. Gubernur dan bupati ataupun wali kota harus berkoordinasi lebih ketat dengan BNPB. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan tersendiri terutama dalam hal pengetahuan lokal tentang kondisi medan dan sosial masyarakat setempat. Nah, sedangkan dampak bagi korban dan masyarakat terdampak. Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian, dampak jika banjir Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional tentu saja diharapkan bisa dirasakan. Yang pertama sekali, bantuan bisa lebih luas dan merata. Status bencana nasional untuk banjir Sumatera dapat mempercepat distribusi bantuan logistik lantaran menggunakan jaringan distribusi nasional. Distribusi bantuan seperti makanan siap saji, matras, tenda keluarga, hingga air bersih dapat tersebar lebih luas dan merata di berbagai wilayah yang terdampak. Yang kedua, evakuasi dan layanan masyarakat. Nah, pengerahan tenaga medis nasional dan rumah sakit lapangan yang bekerja sama dengan lintas kementerian dapat mempercepat perawatan korban luka serta mencegah penyakit pasca bencana yang mengintai. Selain itu, proses evakuasi dan pencarian korban juga bisa lebih masif dengan dukungan personal dan teknologi dari Basarnas dan TNI. Yang ketiga, perlindungan kelompok rentan. Nah, perlindungan untuk korban rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan penyandang disabilitas akan mendapatkan standar protokol nasional yang lebih ketat. Sedangkan dampak terhadap pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana, dampak jika banjir Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional terhadap fase rehabilitasi dan rekonstruksi sangat signifikan. Yang pertama sekali adalah rehabilitasi dan rekonstruksi lebih cepat. Nah, pembangunan kembali jalan nasional, jembatan penghubung, fasilitas pendidikan hingga fasilitas kesehatan yang rusak dapat diprioritaskan dalam program kerja pemerintah. Yang kedua, dukungan anggaran yang besar. Nah, status bencana nasional memungkinkan pembiayaan pemulihan menggunakan APBN dan dana cadangan bencana nasional. Selain itu, pemulihan ekonomi juga bisa dipercepat melalui program bantuan stimulan khusus dari pemerintah pusat untuk UMKM hingga pemulihan berbagai sektor lainnya. Nah, itu dia teman, dampak dari jika memang bencana banjir di Sumatera bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Gimana menurut pendapat teman? Silakan tulis di kolom komentar.